malam, kembali lagi bersama saya Rian Rahmanto, di mana untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu project yang saya buat, yaitu mengenai anime recommender system yang menggunakan SVD. Nah, background dari project ini adalah dikarenakan saya adalah penggemar berat anime, dan anime yang kita ketahui mempunyai genre, lalu style dan story uh, yang bermacam-macam, sehingga uh, anime ini juga mengcater atau uh, dinikmati oleh beragam audiens. Nah, dikarenakan anime ini continue to grow dan menjadi populer di luar Jepang selama 2 dekade, maka banyak sekali streaming services belakangan ini yang juga membuat streaming services yang terfokus kepada anime. Contohnya mungkin seperti Crunchyroll, High Dive, maupun B Station. Nah, salah satu problem yang selalu dimiliki oleh streaming services tersebut adalah user engagement dan retention. Baik, karena bagi user uh, untuk selalu stay atau selalu retain pada streaming service kita, kita harus dapat menarik perhatian para user untuk terus engage di streaming services kita, di mana streaming untuk dia tetap retain atau dia tetap stay di streaming services kita. uh, Salah satu caranya atau salah satu hal yang harus dilakukan adalah bagi user itu untuk dia dapat mendapatkan konten yang sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan suka preference-nya. Nah, di sini oleh itu dikenal dengan collaborative filtering, di mana collaborative filtering itu adalah para users yang telah mempunyai history dia melakukan yang dia telah berinteraksi dengan item uh, di kasus ini atau di project ini ya berupa anime, judul-judul anime, dan memberikan rating. Maka untuk para user tersebut, sesuai dengan interaksinya user dengan item, maka kita dapat merekomendasikan judul-judul anime yang diprediksi akan disukai oleh para user tersebut. Nah, salah satu metode yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan singular value decomposition atau SVD teknik, di mana SVD ini merupakan modul pada library dari Surprise. Nah, SVD akan menganalisa user interaction dengan anime content, termasuk viewing history, rating, dan user profile untuk membuat semacam rekomendasi anime. Dengan menggunakan SVD, kita berusaha atau kita goalnya adalah memprovide users dengan experience yang menyenangkan, karena rekomendasinya sesuai dengan preference dari para user tersebut. Nah, metodologi yang kita gunakan, step-stepnya pertama adalah kita melakukan data collection, di mana data collection ini saya dapatkan dari Kaggle, di mana data dari Kaggle ini sebenarnya juga diambil atau di-scrap dari My Anime List, di mana My Anime List itu adalah salah satu forum yang membicarakan tentang anime, baik dari judul, dari rating, maupun sinopsisnya. Nah, yang kita ambil dari sini adalah judul dari anime, user ID, dan rating yang akan kita gunakan untuk melakukan rekomendasi menggunakan SVD. Nah,
model yang kita gunakan adalah SVD, di mana SVD ini adalah matriks faktorisasi yang menggunakan, yang intinya kita akan membuat suatu matriks, di mana matriks itu uh, terdiri dari row. Rows-nya itu adalah merepresentasikan user, kolom merepresentasikan item, lalu value pada matriks itu adalah rating yang diberikan oleh user terhadap anime. Seperti ini contohnya. Di sini kita lihat bahwa user satu terhadap item satu dia melakukan memberikan rating, pada item itu tidak memberikan rating, pada item 3 dan item 4 memberikan rating, dan begitu juga seterusnya. Pada matriks di atas, rating merepresentasikan user rating untuk spesifik anime title, sementara yang kita kosongkan yang berupa garis-garis ini mengindikasikan user belum melakukan merate dari si anime tersebut. Nah, dari matrix tersebut, SVD mendecompose user item interaction matrix menjadi 3 matrix yang terpisah, yaitu berupa user matrix, lalu sigma, di mana sigma ini adalah diagonal matrix yang berisi value yang singular, lalu V, di mana V ini adalah berupa item matrix. Nah, di sini ketika ketiga matrix yang di-decompose dari matrix besar ini merepresentasikan U, yaitu user matrix, di mana si user matrix ini merepresentasikan user pada lower dimensional space. Dan setiap row dari U berkorespondensi kepada user, dan kolom merepresentasikan latent faktor yang menangkap atau mengcapture dari user preferences. Nah, latent factors ini diturunkan dari faktorisasi dari original high dimensional user item matrix. Sementara untuk sigma contain singular value along pada sisi diagonalnya, di mana singular value merepresentasikan the importance dari weight atau bobot dari setiap latent faktor dalam menjelaskan setiap varian dalam original user item matrix yang pada matrix besar yang di atas. Nah, larger singular value correspond to more significant factor. Artinya, apabila singular value ini lebih besar, maka dia berkorespondensi terhadap faktor secara signifikan. Sementara V untuk item matrix similar to U dan V merepresentasikan title anime atau anime ID di sini, di mana untuk lower dimensional space. Setiap row dari V berkorespondensi terhadap judul anime, dan kolom merepresentasikan latent faktor yang mengcapture karakteristik dan feature. Jadi salah satu hal yang terpenting adalah ketika kita ingin melakukan recommending system dengan SVD, kita harus memastikan bahwa kita membuat row terdiri dari user ID, kolom yaitu terdiri dari anime ID, lalu data atau values yang akan mengisi matrix tersebut dari rating. Jadi stepnya adalah data preparation, di mana kita harus mengumpulkan data-data yang berisi dari user item interaction, lalu kita membuat matriks besar seperti yang ditunjukkan di atas tadi, lalu kita subtract mean rating dari setiap user row wise untuk mendapatkan respective rating tersebut. Lalu kita gunakan SVD untuk mendecompose singular value-nya. Nah, apply SVD, kita akan mendapatkan 3 matriks, yaitu U, sigma, dan V. Lalu untuk mereduce dimensionality dari ketiga matriks itu, kita bisa hanya mengkeep
the top k singular values dan corresponding column antara U dan V. Langkah ini membantu kita dalam meretain significant low latent factor sambil mengurangi noise dan computational complexity. Lalu kita mereconstruct the user item interaction matrix dengan mengalihkan U, sigma, dan V matrix yang telah direduce tadi, dan kita reconstructed matrix atau matrix yang telah direkonstruksi ulang mewakili predicted rating dari untuk semua user item pairs. Artinya kita akan mendapatkan nilai prediksi dari user item, di mana item yang belum di-rating akan diprediksikan akan memberikan rating berapa oleh si user tersebut. Lalu kita akan assess performance dari model dengan menggunakan mean square error ataupun RMSE atau other metrics dalam melakukan dalam melihat performance dari si model. Lalu kita juga bisa melakukan hyperparameter tuning dengan melakukan eksperimen with hyperparameter tuning. Prediksi dilakukan dengan cara kita memanggil user ID dan kita akan melihat bahwa user ID tersebut akan direkomendasikan berdasarkan prediksi rating yang akan diberikan pada item ID yang belum diberikan rating. Sehingga kalau kita tinggal hanya memanggil baik itu top 3, top 5, top 10, top 20, sehingga nanti dari angka tersebut kita bisa mendapatkan angka dari prediksi yang terbesar sampai terkecil sebagai rekomendasinya. Nah, dikarenakan SVD model ini cukup besar, setelah ditrain, file untuk di sini saya gunakan repository ada 3, yaitu repository yang pertama saya gunakan DAX GitHub untuk source code-nya terutama. Lalu saya juga menggunakan DAX Hub, di mana di DAX Hub ini adalah berupa source code, berupa data, dan juga berupa model yang telah ditrain. Sementara untuk modelnya sendiri yang saya lakukan, yang kita deploy, kita menggunakan juga berupa Hugging Face, di mana saya menggunakan Streamlit untuk untuk mendeploy recommender system tadi. Saya gunakan Streamlit sebagai web aplikasinya, lalu saya menggunakan Hugging Face untuk menghost deployment-nya. Kita kasih contoh misalnya user 52, kita cari rekomendasi apa yang dia dapatkan untuk anime, maka kita bisa dapatkan top 5 dari anime. Kebetulan di sini predicted ratingnya 10 semua. Kita coba lagi mungkin secara acak user nomor 174, misalnya apa yang akan direkomendasikan. Ini juga perfect 10 yang kita dapatkan. Atau kita coba cari yang susah lagi, 65.750 item user ID-nya, rekomendasi. Nah, di sini cukup beragam, mulai dari 9 tertinggi sampai 7,9 terendah. Oke, begitu presentasi dari saya. Terima kasih.